Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Sia Suryani dari kelas Dandelion, NIM P13374242289. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan diawali ada beberapa gerakan. Di sini yang harus kita pahami adalah turunnya kepala, yaitu dari luar panggul, kepala akan turun. Namanya penurunan kepala yaitu sign. Sign biasanya dimulai kalau primi itu dimulai pada kehamilan kurang lebih 38 minggu. Itu sudah terjadi sign, sudah masuk pintu atas panggul. Tetapi untuk yang multi bisa bersama-sama pada saat persalinan. Kemudian gerakan berikutnya adalah gerakan fleksi. Kemudian gerakan rotasi dalam atau putaran maksi dalam. Kemudian ada gerakan ekstensi, ada gerakan putaran fraksi luar atau rotasi luar, dan yang terakhir adalah gerakan eksekusi. Kita bahas satu persatu tentang mekanisme persalinan tersebut. Yang pertama adalah penurunan kepala. Jadi kepala masuk ke dalam pintu atas panggul dengan posisi sutura sagittalis. Ini posisi sutura sagittalisnya. Ini adalah posisi sutura sagittalis melintang. Ketika kepala sutura sagittalis berada di tengah antara simfisis kubis, tepi atas simfisis ini, dan promontorium. Ini disebut dengan simplitismus, tapi kalau tidak berada sejajar di antara keduanya, maka dikatakan asimplitismus. Kalau sutura sagittal lebih condong menghadap ke simfisis, berarti ini disebut dengan asimplitismus posterior. Jadi, ini sutura sagittalnya lebih dekat ke arah simfisis kubis. Tetapi, kalau sutura sagittalnya mendekati promontorium ini, maka disebut dengan asimplitismus anterior. Kepala ini akan terus maju, masuk ke dalam pintu atas panggul ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu kepala adanya kontraksi dari atas dari dinding rahim, itu menyebabkan tekanan pada fundus pada bokong bayi, sehingga bayi akan semakin turun ke bawah. Kemudian adanya tekanan pada cairan intrauterin, kekuatan meneran ibu, dan adanya kontraksi dari otot-otot abdomen juga disebabkan karena melurusnya badan bayi. Kemudian ketika memasuki HOT3, kepala akan mengadakan fleksi maksimal. Gerakan fleksinya seperti ini, dari posisi seperti ini. Kemudian ubun-ubun besarnya ini yang lebih rendah akan digantikan dengan bagian terendahnya, yaitu ubun-ubun kecil. Ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Kenapa terjadi seperti ini? Ini disebabkan karena adanya dari atas tuh ada dorongan yang terjadi disebabkan karena kontraksi dan sebagainya. Tetapi bagian bawah di sini tertahan oleh adanya serviks, kemudian dinding panggul atau dasar panggul, sehingga kepala mengadakan gerakan fleksi maksimal. Selanjutnya kepala akan turun melewati HOT3. Setelah melewati HOT3, kepala akan mengadakan putaran fleksi dalam, sehingga mukanya ada di bawah. Ini muka bayi. Ini muka bayinya. Ini kepalanya. Menjadi ubun-ubun kecilnya seperti dia akan mengadakan putaran fleksi sehingga ubun-ubun kecilnya ada di bawah simfisis. Apa yang menyebabkan hal ini? Yaitu ubun-ubun kecilnya merupakan bagian terendah dari janin. Bagian terendah ini akan mencari tekanan yang paling kecil, tahanan yang paling kecil yaitu di bagian depan.
Kemudian dihot 3 ini merupakan ukuran yang paling sempit dari jalan lahir ibu. Dari yang tadinya ukuran besar, dari bidang sempit panggul adalah diameter anterior posterior, sehingga kepala dengan ukuran muka belakang ini akan menyesuaikan. Kemudian kepala akan semakin turun. Setelah subocciput di bawah simfisis ini, untuk subocciput ini akan menjadi hypomlocheon. Hypomlocheon ini adalah titik sumbu untuk kelahiran ubun-ubun besar. Nah, ubun-ubun kecilnya kan sudah keluar. Ubun-ubun besarnya lahir. Kemudian dahi. Ini dahi. Kemudian hidung. Ini hidung. Kemudian mulut sampai ke dagu akan lahir, kemudian mengadakan putaran fraksi luar. Kemudian kepala akan mengadakan gerakan defleksi. Sebabnya adalah sumbu jalan lahir ini menghadap ke depan atas, sehingga bayi harus menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir yang dibentuk oleh sakrum. Sehingga akan dalam bentuk posisi seperti tadi. Kemudian kalau sudah keluar, kepala sudah lahir, maka akan terjadi gerakan fraksi luar atau putaran luar. Rotasi luar seperti ini akan otomatis bayi akan mengadakan rotasi luar tanpa dibantu. Sebabnya apa? Ini untuk menghindarkan torsi atau melintir pada leher bayi. Selanjutnya, gerakan eksklusi adalah gerakan lahirnya badan sampai ke kaki bayi, yaitu dengan melahirkan bahu curam ke bawah, kemudian melahirkan bahu belakang menarik ke atas, dan seluruh badan akan lahir secara berturut-turut sampai kakinya. Seperti itu kiranya mekanisme persalinan.